begelnya itu nggak bisa utuh lur, nggak bisa utuh, jaduk sama riting lur. Nah kalau bisa, nah kalau nata ininya lur, lubangnya ini ya silas-silasan. Adalah pakai rangka CB, nggak tahu CBK berapa, yang pasti rangka ori CB. Kebetulan pas belum saya tata begel panjang, jadi masih utuh begel pendek. Dan yang di tengah sana itu juga pakai rangka ori seperti yang kemarin itu, sudah saya tata begel panjang. Dan yang paling ujung sana sendiri itu pakai rangka CG, juga sudah saya tata begel panjang. Ketiga CB tersebut mempunyai pelek yang warna yang sangat berbeda sekali, kuning, silver, dan hitam. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang di Facebook, di inbox, di WA, dan juga di channel saya, channel YouTube Sipindeso62. Pertanyaannya, gimanakah cara nata rangka CB biar kelihatan lebih tampak tegap, tampak gagah, dan bagus lah, intinya bagus gimana caranya. Jadi saya akan berusaha menjawab semampu saya, sepengetahuan saya, dan sepengalaman saya. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti ya di keterangan saya atau di video saya kali ini ada yang nggak cocoknya menurut kalian semuanya, ya mohon maaf. Soalnya kalau masalah bagus nggak bagusnya dan perbedaan itu tergantung kita masing-masing ya. Ini menurut versi saya ya. Kalau untuk yang di tengah itu, yang di ujung sana saya nata sendiri, yang di tengah itu teman saya yang nata, yang ini belum saya tata, masih besok insya Allah masih mau saya tata begel panjang. Jadi kebetulan pas begel pendek saya buat praktek, buat simulasi aja ya ini nanti. Soalnya saya tadi udah saya belikan ini manisan rangkanya, pelatnya, nggak usah tebel-tebel, yang tipis aja, udah kuat pokoknya, lasnya yang kuat. Dan juga ini manisannya, pangkon sokoknya udah saya belikan. Dan juga untuk begelnya udah saya siapkan juga, sama post tabnya nanti rencana pakai post tab Absolute Revo aja ya. Dan juga saya sediakan ini sebuah meteran. Saya nggak punya meteran jadi pakai penggaris. Siapa tahu nanti di tengah-tengah video kita membutuhkan meteran ini buat ngukur-ngukur ya. Kalau menurut saya untuk penataan motor CB atau penataan rangka CB, kalau pengen kelihatan gagah, kokoh, dan bagus itu banyak faktor yang harus kita butuhkan, yang banyak faktor yang harus kita perlukan, bukan hanya untuk penataan aja. Yang kalau pengen perfect itu ya memang butuh biaya ya lor ya, butuh banyak sekali yang harus kita butuhkan. Ya apa sih ngomongin bulet aja, banyak pokoknya, intinya banyak sekali yang harus kita perlukan, seperti halnya kayak ban, ukuran ban, terus sok belakang, bahkan slidebor, terus jok, itu penting sekali biar kelihatan lebih bagus, lebih kokoh. Dan juga tangki, kalau untuk masalah tangki paling tidak itu pakai tangki press, dan joknya itu yang gimana ya, kalau jok pokoknya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kalau yang di tengah itu kayaknya pas sama yang di sana, kalau yang di depan sini kayaknya itu terlalu tebal ya selera sih sebenarnya. Cuman kalau menurut saya, kalau saya sendiri, kalau terlalu tebal nggak bagus, apalagi tangkinya terlalu kecil. Yang tangki tong atau yang galvanis itu kan bentuknya lebih kecil, kalau nggak salah itu kecil. Kalau press atau ori itu pas kayaknya
dikasih jok apa ya, pokoknya nggak terlalu tebal itu bagus. Kembali ke masalah rangka, kalau kita pakai rangka ori itu natanya lebih gampang, lebih mudah. Kalau pakai rangka sambungan yang bagian belakang sambungan itu kalau nyambungnya kurang pas atau kurang, pokoknya kurang pas, itu penataan begal panjangnya jadi lebih susah. Kenapa susah? Karena soalnya kita menata antara sekop sama begal sama selebor, terutama selebor belakang. Kalau selebor belakangnya, kalau penataan ngelas sambungan bagian belakangnya, kalau ngelas bagian belakangnya itu kurang pas, nanti selebor kadang kan terlalu gini, terlalu turun, nggak lurus. Jadi kita natanya itu kesulitan kalau masang buntutannya kurang pas itu kesulitan. Tapi kalau pas ya natanya lebih mudah, lebih hasilnya juga memuaskan. Terutama kalau nata selebor, kalau sambungan belakangnya kurang pas, selebornya itu kadang sepengalaman saya itu selebor nanti nggak bisa, kalau terlalu rangkanya terlalu mundur, selebornya itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa maju, jadi kelihatannya lebih ke belakang. Jadi sama ban itu nggak pas. Kadang banyak terlalu mundur atau kalau terlalu maju enggak, kalau biasanya terlalu mundur kalau sambungan rangkanya kurang pas. Itu menurut saya. Oke, kita coba simulasi aja ini ya, berhubung saya itu pas nggak di tukang las saya, jadi nggak bisa langsung praktek di lasnya. Untuk yang pertama ya, mungkin yang pertama kali saya sampaikan itu antara selebor sama ban itu paling enggak selisihnya itu 3 jari lah, 3 jari ya, antara ban sama selebor. Contoh ya, sebentar. Contoh ini pas 3 jari. Ini kalau menurut saya udah cukup. Nanti kalau dipakai boncengan, meskipun skok kamu itu terlalu pendek atau nggak terlalu pendek sih, terlalu empuk, itu insya Allah nggak hasil ulur. Jadi 3 jari. Kalau segini terlalu mepet juga tampilannya nggak bagus. Ini lampunya kemarin saya ambil pangkonya, jadi tinggal lampunya aja. Nah kalau yang ini sebenarnya sudah pas. Kemarin saya ukur 3 pas sudah jari, berhubung ini bannya terlalu besar, ukurannya ini 100/80 lor. Sebenarnya kalau pakai ukuran 90/80 itu pas. Ini jadinya segini. Soalnya bannya terlalu besar. Jadi kalau dipakai nanti hasilnya terlalu mepet, apalagi soknya pakai KTC ini terlalu empuk. Kalau dipakai boncengan nanti ini sama ini terlalu mepet. Itu untuk masalah selebor sama ban ya lor ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu masalah skok lor. Masalah skok itu paling enggak itu ukurannya 31 ya. 31 itu kalau salah T-Ref, skok T-Ref itu 31 atau pakai 32. Kalau saya lebih suka pakai ukuran skok itu 31. Kalau pakai 32 ya juga bisa, cuman saya sendiri agak kesulitan natanya, ngepaskan sama arm PNP kan itu lebih ribet. Kalau saya terlalu panjang, jadi begelnya kebanyakan itu motong. Jadi kalau ukuran saya kemarin nata itu skok ukuran 32 itu begelnya itu nggak bisa utuh lur, nggak bisa utuh. Jadi harus motong bagian belakangnya ini, saya jaduk sama riting lur. Nah kalau bisa, kalau saya itu nata itu pengennya itu begel utuh. Kalau geser ini pasti, geser lubang jok ini pasti geser. Biasanya itu geser ke depan sedikit. Kalau belakang itu motong. Ya nggak mesti sih, lihat rangkanya, makanya nggak mesti lur. Satu contoh ya, ini contoh aja ya, cuman simulasi aja. Saya coba tempelkan ini di situ. Ini hanya contoh aja lur ya.
tuh kan. Kalau kita pakai bagel panjang, nah kalau pakai panjang nurut lubang yang bagian, nah kalau nurut lubangnya ini kan udah pas, lubangnya jok ini sama ini pas, cuman bagian belakangnya ini pasti motong, jadi kelihatan lebih pendek. Nah kalau bisa itu utuh, jadi otomatis kalau utuh kan gini maju. Nah maju ini jelas dipotong dulu baru digeser ke belakang, nggak maju ya, tadi saya bilangnya ke belakang lur ya. Nah, jadi geser ke belakang dipaskan sama baut yang di jok ini, jadikan satu. Lah untuk bagian depannya otomatis kan terlalu maju kayaknya ya lur ya. Nah sebentar, ini nggak tahu ini apa, ini tambahan kemarin, ini skoknya di sini, jadi saya kemarin bautnya saya potong. Kalau kita nggak motong, nggak pindah ini utuh, berarti motong yang bagian belakang lur, jadi potong dipaskan riting, jadi skoknya posisinya di sini. Tuh ya apa sih ini? Nah jadinya kan terlalu pas ya, gini lah, terlalu maju ya. Kalau kita nggak motong belakang ternyata terlalu maju kalau pakai rangka ini. Memang kadang nggak nentu, kadang bagel, kalau bagel kayak sama, cuman kadang posisinya ini nggak sama, kadang di sini kadang di sini. Nah ini soknya sudah saya lepas biar lebih gampang kita bercerita. Ini nah, ini kebetulan saya pakai arm KC, ini sudah pakai arm KC, cuman ini belum bagel panjang. Coba kita tempelkan. Kita lepas. Nah tadi yang bagel pendeknya udah saya lepas, ini cuman simulasi aja lur ya. Jadi kalau kalian misalkan nata itu, kalau pengennya ngukurnya 3 jari segini, usahakan yang di bawah untuk armnya kita ganjel lur, kita pakai apa, kita ganjel. Ini cuman contoh aja lur ya, coba kita ganjal bagian bawahnya, kita kira-kirakan antara selever dengan ban itu segini adalah 3 jari. Nah mungkin segitu kira-kira. Jadi kita tinggal ngepaskan antara sekok ini nanti jatuhnya di mana, dan sudut kemiringannya itu kita cari dari sudut rangka yang ini, yang di bagian depan. Kemiringannya ini samakan
sekok yang belakang itu kemiringannya samakan dengan yang depan gini loh, jangan sampai yang depan gini, kalau depan kan nggak dirubah, jangan sampai gini terlalu berdiri gini, dan juga jangan terlalu drosor ke belakang. Yang pertama kita harus nata antara slipper dengan ban dulu, kita paskan 3 jari masuk ke ban tadi, lalu kita nata antara pangkon sekok yang bagian belakang, yang bawah, dan yang atas. Nah, hasilnya begini lor. Untuk manisan tadi saya isolasi, cuman simulasi aja ya, saya tempelkan. Sebenarnya untuk platnya ini, plat rangka ini, manisan rangka itu kurang maju. Berhubung ini cuman saya tempelkan terlalu mundur, soalnya belakangnya tadi ada plat ini yang agak susah. Jadi sebenarnya untuk plat rangkanya, manisan rangka ini kurang maju. Jadi posisi sekok nanti jatuhnya di situ. Jadi yang pertama tadi 3 jari ini kita cari dulu antara slipper dengan ban, kita cari dulu, baru kita susul sekok bagian ini. Kalau menurut saya ini, kalau penataan kayak gini, ini kan pakai arem repro, pakai arem kasih yang repro, bawah ini kurang maju sedikit, kan kelihatan ini, kan begini, nggak kelihatan ya, kan kurang maju. Jadi solusinya biar kelihatan sama yang di depan, rangka pangkon sekok yang bagian bawah ini kita lepas, terus kita majukan, kita samakan sama sudut kemiringan rangka yang ini. Jadi lihatnya dari samping, kalau dari depan sama belakang nggak bisa. Jadi kelihatan, kita lihat dari samping begini, samakan antara ini dengan ini kemiringannya sama apa enggak. Ya kalau sama itu berarti udah pas. Kalau pakai arem KC yang ori, biasanya kalau udah PNP itu biasanya udah pas. Untuk bagian belakangnya itu ukurannya segini. Coba kita cek jatuhnya berapa senti yang bagian belakangnya. Sembilan senti lor ya. Sebenarnya kurang maju, terlalu kesini. Atau juga bisa kita akalin lagi sekoknya ini, diginikan juga bisa. Cuman masalahnya di begelnya motornya terlalu banyak lor, jadi nggak bisa utuh. Kalau begel panjangnya utuh kan lebih bagus gitu loh. Jadi siasatnya ini sekok bagian depan tetap, tinggal merubah yang bagian bawah. Coba kita ukur tadi 9 cm loh ya, 9 cm. Berhubung ini kan armnya arm repro, sebenarnya udah pas. Kalau 9 cm ini udah cukup. Berhubung ini pakai arm repro, jadi harus kita majukan lebih sedikit. Contoh ini biasanya pakai arm repro, pakai arm kasih yang ori. Coba kita ukur. Pas 9 cm. Yang satunya lagi pas 9 cm. Nah kalau pakai arm kasih yang ori ini udah pas, soalnya kan udah diukur cara MNP kan yang bagian depannya sama ini tuh diukur. Coba kita ukur ya lor, ini aja wis. Antara depan sama dudukan sekok ini kita ukur berapa pas. Ini saya ngukurnya itu di bagian pas jaduk di pinggiran asnya ini ya, tuh yang sana itu, ini pinggiran ya, pinggir lubang maksudnya.
29 cm. Ini ya 29 cm antara depan sama pasnya dudukan sekok bagian belakangnya. Terus kita beralih ke yang tadi, coba kita ukur. Ternyata kurangnya banyak sekali. Yang ini 30 cm setengah. Kalau yang di sana tadi kan 29. Jadi kalau nyamakan, kalau nggak motong bagian depan sini kita ribet, jadi kita harus majukan yang bagian, kita harus majukan bagian belakangnya aja 29 cm. 29 cm jadinya segini. Di sini lor, satunya di sini, satunya di sini. Terus jangan lupa untuk sudut kemiringan samakan sama yang di sana tadi, rangkaian bagian depan tadi. Jadi kita main ini antara ini dengan ini, mainnya di situ. Tapi ini jangan berubah. Untuk bagian ban sama slipernya jangan dirubah, tetap 3 cm. Jadi kita nyari sudut kemiringannya yang sama rangka bagian depan, itu kita nyari ini dimajukan atau kita mundurkan, dan juga main di sini. Kalau main di sini tuh kalau kita pengennya bagel utuh ya kita ngerubah yang di bagian belakang. Terus pokoknya intinya itu caranya gimana, caranya antara sudut kemiringan rangka depan sama belakang itu sama sok, maksudnya itu sama. Kalau yang lebih susah itu pengennya yang bagelnya ini utuh. Biasanya itu kalau nggak motong sini ya ini mundur, cuma itu yang belakang motong gitu. Kebetulan yang saya pakai ini rangka ori. Biasanya kalau pakai rangka ori saya natanya itu lebih gampang, apalagi armnya pakai arm ori tapi udah PNP. Nah PNP nya itu bagian sini ya. Kalau yang repro ini sebenarnya kurang maju, kurang dipotong. Seharusnya yang bagian ininya ini selubungnya ini lebih mepet ke depan, jadi kita nggak usah majukan yang ini begitu. Nanti bisa pokoknya intinya begitu lor. Itu menurut versi saya ya, nggak tahu lagi kalau versi kalian beda-beda mungkin ya, cara natanya itu beda-beda. Soalnya punya pengalaman yang berbeda-beda juga. Itu kalau pakai ukuran sekok, ini ukuran sekoknya kalau nggak salah berapa ini, 31 ini loh ya. Ini ukuran 31 sama kayak yang shock drive yang itu tadi. Oke, coba kita singkirkan dulu untuk motor yang pelek hitam ini. Jadi nanti kurang lebih hasilnya seperti inilah. Kalau mungkin penataannya kayak yang tadi itu, yang terpenting saya ulangi berkali-kali itu. Yang pertama itu ban sama sliper lur ya, kita paskan dulu jaraknya tadi segini, lalu kita nyari sudut kemiringan dan juga begelnya, pengen yang utuh atau enggak. Kalau yang pengen yang utuh kebanyakan itu ininya lebih maju sedikit kan utuh hasilnya, dan motong bagian ini ya, dipotong digeser ke belakang dikit biar pas sama ukuran, ininya lor, lubangnya. Ini hasil las-lasan, saya bekuk sedikit soalnya dulu pakai sok tabung. Kalau tabung kan nyantol di sini, ini bekasnya bekuan. Kalau pakai ini ya pas. Ini aja bagiannya nggak utuh lor, jadi ada potongan ini.
ada sisanya. Sebenarnya ini kurang panjang, ada jedanya. Kalau pakai ini pas utuh, kan pas. Jadi bagelnya ini sebenarnya utuh, cuman yang ini dulu kepotong sedikit. Sebenarnya kalau kita paskan utuh, cuman geser ininya aja, ngepaskan lubang. Oke lur, mungkin cukup segitu aja, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian yang mungkin kemarin tanya-tanya pengennya nata rangka gimana. Nata rangka biar kelihatan kokoh, biar kelihatan jejak, biar kelihatan gagah. Kalau pengen kelihatan gagah itu gampang lur, ban, terutama itu ban. Meskipun tatanan kamu itu bagus, tatanan kamu itu pas, tapi kalau pakai ban kecil itu nggak bisa kelihatan gagah loh. Itu ya paling enggak itu pakai ukuran 90/80 yang bagian belakangnya, dan untuk yang bagian depannya itu 80 atau sama nggak masalah, 90/90 sama nggak masalah, tampak kelihatan lebih bagus, lebih kokoh, lebih ganteng. Nah untuk ini kebetulan rangkanya pakai rangka GL100. Seharusnya kalau pakai rangka ori atau pakai rangka GL100 atau CB, K1, K2 atau CG, itu bagian ininya nggak usah disegrek lor, nggak usah disegrek, biar kelihatan lebih bagus. Kamu pakai shocknya itu pakai yang T nya agak flat, jadi hasilnya nanti lebih ke belakang sini. Jadi kalau pakai TGL atau T nya Mega Pro itu jatuhnya nanti lebih maju ke depan sini, jadi kelihatan delosor. Kalau ini saya pakai T nya Mega Pro, shocknya Mega Pro, jadi saya segerak sedikit ini, sedikit aja. Itu aja menurut saya kurang bagus loh, tapi udah pas kok. Begitu. Jadi perlu catatan satu lagi, kalau pakai rangka ori ya, ori CB, CG atau ya CG sama CG atau GL100, itu saran saya untuk bagian depannya, shocknya itu bagian rangka depannya itu jangan disegrek lur. Jadi disiasati pakai T yang agak flat. Kebanyakan T yang agak flat itu ada di Suzuki Thunder sama T nya Vision, T atas bawah Vision itu lebih flat, jadi hasilnya lebih ke belakang. Oke lur, mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo subscribe, like dan komennya lur. Oke, cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.